Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya di topik 1. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Astri Nurmalasari, X9023081145, Cici Meisi Karlina, X9023082203, dan Rizky Ayu Setianingrum, X9023087766. Bahasan yang akan kelompok kami bahas saat ini yaitu tentang teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Guru dapat menentukan rencana pembelajaran sesuai karakteristik peserta didiknya di kelas dan menentukan penilaian yang mampu mengukur kemampuan setiap peserta didiknya secara menyeluruh. Teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Ciri-ciri dari teori behavioristik yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Kelebihan menggunakan teori behavioristik yang pertama yaitu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk. Mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Sedangkan untuk kekurangan dari teori behavioristik yaitu cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Kemudian bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus ada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Dan yang terakhir yaitu masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain sebagai berikut. 1. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. 3. Guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 5. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, yaitu teori sosial kognitif. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Untuk ciri-ciri teori sosial kognitif yaitu fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, memahami bahwa tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, melibatkan berbagai proses pembelajaran meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan respon rangsangan positif. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Yang pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran.
Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Sebagai contoh, ada seorang anak dengan ayahnya sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai. Kemudian, sang anak menemukan kulit kerang dan mengajukan beragam pertanyaan kepada ayahnya. Menurut pandangan konstruktivisme, hal yang dilakukan anak tersebut merupakan pengetahuan yang sedang dikonstruksikan dengan makhluk-makhluk laut dan kegunaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahaman terhadap masalah yang sedang dialaminya. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget, saat manusia belajar sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Sedangkan teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya melalui dua proses belajar, yaitu proses biologi dan proses psikososial. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan hanya sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Domain-domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri dari teori belajar humanistik yang pertama berfokus pada aktualisasi diri individu, yaitu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran, mengutamakan pengetahuan dan pemahaman, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri, dan tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Contoh penerapan teori belajar humanistik di kelas. Pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Dilanjutkan, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar, dan yang terakhir, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dari pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Teori perkembangan dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Perkembangan fisik dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Sedangkan perkembangan kognitif dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ketiga, perkembangan sosial emosional yang terdiri dari 2 teori, yaitu teori ekologi Brun van Brenner dan teori perkembangan tentang hidup Erik Erikson. Dan yang terakhir, perkembangan moral yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Peserta didik sebagai individu yang unik. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik terhadap karakteristik peserta didiknya. Karakteristik peserta didik yang pertama dapat dilihat dari latar belakang peserta didik yang meliputi etnik, budaya atau kultural, dan status sosial dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, karakteristik juga dapat dilihat dari perkembangan peserta didik yang meliputi aspek-aspek perkembangan dan kemampuan awal peserta didik. Dan yang terakhir, karakteristik peserta didik juga dapat dilihat dari kesiapan peserta didik meliputi minat yang dimiliki, kemudian motivasi, dan juga gaya belajar yang digunakan. Contoh kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7.
Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari min atau rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dengan tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kedua, sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dan jawaban menurut hasil diskusi dari kelompok kami adalah, dari contoh kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat langkah pengerjaan soal. Dikarenakan, guru berhasil memberikan pemahaman konsep dan materi ajar dengan baik kepada peserta didik, di mana peserta didik dibimbing untuk menyelesaikan soal dengan menjalankan setiap tahapan dengan runtut dan teliti. Ketika peserta didik bisa menerima dan memahami konsep materi serta langkah penyelesaian soal dengan baik, maka peserta didik akan mampu menyelesaikan soal berikutnya dengan lebih mudah. Kedua, hasil belajar menggunakan kegiatan belajar menggunakan metode teacher center learning, di mana guru masih menjadi pusat peran dalam pembelajaran. Dan teori belajar yang digunakan oleh guru pada contoh kasus di atas adalah behavioristik. Teori belajar behavioristik juga dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada tingkah laku sebagai hasil dari pengkondisian lingkungan, di mana guru mengkondisikan setiap peserta didik mampu mengerjakan atau menyelesaikan soal dengan menggunakan langkah-langkah yang telah diberikan secara runtut. Contoh kasus kedua, Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didik belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dan jawaban hasil diskusi dari kelompok kami adalah, langkah yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didik dalam belajar berhitung pada usia SD yaitu menggunakan alat bantu berupa benda yang ada di sekeliling mereka, misalnya menggunakan pensil dan bisa juga menggunakan sempoa. Pada usia SD, bisa menggunakan pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik yang nyata. Sebagai calon guru, kita bisa memfasilitasi peserta didik dengan media yang sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Kedua, kelompok kami menyarankan hal tersebut karena pada anak usia SD dengan rentan usia 7 hingga 11 tahun, sudah bisa menggunakan pemikiran logis mereka, akan tetapi hanya terbatas pada objek fisik yang bisa dilihat atau diamati secara langsung. Hal yang disarankan kepada Rina sudah sesuai dengan teori belajar perkembangan menurut Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif yang masuk pada tahap operasional konkret. Usia anak pada tahap ini berlangsung sekitar 7 hingga 11 tahun, ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Contoh kasus ketiga, Made adalah guru yang mengajar di salah satu sekolah di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba memberikan contoh yang berbeda. Ia memberi teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dan jawaban hasil diskusi dari kelompok kami adalah, pertimbangan dan keputusan yang digunakan Made sudah sesuai. Karena dengan memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pada peserta didik, maka akan lebih memudahkan peserta didik untuk menerima dan memahami materi tersebut.
Materi deskripsi merupakan materi yang membutuhkan observasi langsung, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang dideskripsikan penulis. Oleh karena itu, keputusan dari Made untuk mengganti bahan pembelajarannya menjadi pantai-pantai dan makanan khas yang ada di Bali sudah tepat sesuai dengan kondisi lingkungan. Karena peserta didik akan lebih mudah mendeskripsikan apa yang pernah mereka lihat menjadi pengalaman mereka dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. 2. Prinsip yang digunakan oleh Made adalah prinsip teori belajar humanistik. Karena Made menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan yang sudah diketahui oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan bebas mengeksplorasikan pengetahuannya dan menuangkan pada materi teks deskriptif. Teori belajar humanistik merupakan teori yang berfokus pada aktualisasi diri individu dan membuat individu mampu mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, sebagai seorang guru, Made juga mengenal peserta didiknya sebagai individu-individu yang unik, sehingga menggunakan pantai yang ada di Bali serta makanan khas untuk mengingat hal tersebut sesuai dengan latar belakang peserta didiknya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.